Salam semuanya saudara terkasih, dimanapun saudara berada, kembali lagi pada pagi hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Akan saya kasih tema belajar mengampuni. Ya, kita coba buka di Alkitab kita di Matius 18 ayat yang ke-23 sampai dengan 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara terkasih, kita sama-sama sudah membacakan ayat ini, namun saya akan menekankan di ayat yang 33. Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya. Dalam perumpamaan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus menyatakan betapa kejamnya di hadapan Allah orang yang tidak mau mengampuni orang lain. Bila kita tidak mau mengampuni orang lain, kita ini disebut sebagai hamba-hamba yang kejam. Tentunya kita tidak mau disebut sebagai hamba yang kejam. Hamba yang kejam dalam bacaan itu mempunyai hutang kepada tuannya sebesar 10.000 talenta. Namun ia dibebaskan 10.000 talenta, menggambarkan betapa besar dosa manusia dan pengampunan Tuhan kepada kita. Akan tetapi dia tidak mau membebaskan hutang temannya yang hanya 100 dinar. Bahkan dia dipenjarakannya sampai ia melunasi hutangnya. Perbuatan ini sangatlah kejam, tidak berkeperi kemanusiaan. Maka jangan sampai saudara juga berbuat demikian. Ya, dosa dari pelanggaran kita sudah diampuni Tuhan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bukankah itu juga kita patut syukuri untuk juga kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Orang Kristen yang tidak bisa mengampuni orang lain menjadi orang yang kekurangan kasih karunia di hadapan Allah. Maka dari itu, saudara terkasih, ingatlah, hai hamba-hambaku yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Setiap orang yang telah menerima kasih haruslah dia mengasihi. Belajarlah mengampuni orang lain karena dosa-dosa kita pun telah diampuni Tuhan. Jika tidak, kita pun tidak akan diampuni oleh Bapa. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silahkan WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini. Tim doa dan konseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kau telah mengampuni kami Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana Tuhan, hati yang dewasa Tuhan, untuk bisa mengampuni saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Engkau juga berkati Tuhan anak-anak-Mu yang menyaksikan ini Tuhan, agar terus bisa memiliki hati Bapa Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin.